Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang tetap semangat. Kali ini saya akan memberikan terkait dengan materi maupun soal kompetensi manajerial untuk P3K aspek kejujuran. Ya. Pada tes TKP, CPNS maupun P3K, aspek kejujuran digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran sesuai norma agama yang dianut. Hal ini terindikasi dari ciri-cirinya, yaitu kalau jujur itu ketulusan hati Anda dalam perbuatan. Kemudian selalu berkata yang benar, tidak melakukan kecurangan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Contoh kecurangan kecil yaitu mencurangi waktu kerja dan mencurangi penggunaan fasilitas kantor. Sementara contoh kecurangan-kecurangan besar seperti melakukan korupsi, suap menyuap, merekayasa kasus, menjual aset negara, markup nilai proyek, pemufakatan jahat, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari kecurangan baik besar maupun kecil. Tips untuk kita yaitu ikuti gerakan pemerintah, yaitu berani jujur itu hebat. Biasakan berbuat jujur karena hidup akan lebih tenang. Pahamilah jika Anda mulai tergoda melakukan kecurangan-kecurangan kecil, seringkali karena terbiasa, maka muncul dorongan melakukan kecurangan-kecurangan besar. Jadi kecurangan-kecurangan besar itu berawal dari kecurangan-kecurangan kecil. Ya. Jadi asalnya melakukan kecurangan kecil, lama-kelamaan akan melakukan kecurangan besar. Kejujuran sangatlah penting karena setiap tindakan pasti akan diminta pertanggungjawabannya baik selagi masih di dunia maupun di akhirat. Baik, kita ke soalnya ya. Jadi kejujuran ini sama dengan aspek yang kemarin yaitu aspek integritas ya. Jadi hampir sama dengan aspek integritas yang sudah kita bahas ya. Soalnya seperti ini. Hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja kita di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah pulang lebih awal. Ya, berarti ini melakukan kecurangan kecil. Ya. A. Saya melakukannya demi masih dianggap pertemanan. B. Sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. C. Banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. D. Saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. E. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, dari sekian jawaban ini kita akan memilih poin atau skor yang tertinggi ya. Baik, kita bahas satu persatu di sini ya. Jadi yang A, saya melakukannya demi masih dianggap pertemanan. Demi dianggap teman, saya melakukannya. Nah, itu skornya adalah 3 ya. Terkadang berawal dari solidaritas pertemanan, Anda bisa menyelami atas dasar apa rekan kerja Anda melakukan hal itu, barulah ambil cara agar bisa menyadarkan rekan kerja Anda. Jadi melakukannya demi pertemanan, tapi harus diingatkan ya, kalau sudah menyelami dasar apa yang menjadi pemicu rekan kerja Anda melakukan itu, maka Anda harus menyadarkan. Ya, di sini ya. Namun, bukan berarti tindakan ini tanpa resiko jika Anda tidak mampu mengendalikan diri karena Anda bisa terjerumus. Nah, ini skornya 3 ya. Yang B sudah menjadi hal yang biasa, jadi menganggap biasa.
karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya sehingga mestinya bisa dimaklumi. Nah, ini skornya paling rendah yaitu 1. Menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang wajar. Ya, jadi hal yang tidak baik dianggap suatu yang wajar, semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong melakukannya. Jadi lama-kelamaan akan mengikis integritas dan kejujuran kita. Ya. Kemudian yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Wah, banyak yang melakukannya, jadi saya juga ikut melakukannya. Lah, di sini skornya adalah 2. Banyak yang melakukan terkadang bukan menjadi alasan yang baik. Kita mengikuti tindakan mayoritas tersebut. Mestinya setiap tindakan tetap dipertimbangkan baik dan buruknya, bukan dari banyak atau sedikitnya pelakunya. Banyak yang melakukan bukan berarti itu hal yang baik, ya. Jadi di sini skornya adalah 2. Kemudian yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Jadi tetap, ya. Di sini skornya paling tinggi, yaitu skornya 5. Jadi tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu pulang sesuai jam kerja. Pegawai yang baik akan selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Ya. Yang E, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, di sini masih ada embel-embelnya, ya, mengharap pamrih. Nah, maka skornya adalah 4. Jadi poin tertinggi di sini adalah mengikuti aturan, yaitu pulang sesuai dengan jam kerja. Di sini berarti sudah melakukan aspek kejujuran. Oke, soal selanjutnya yang kedua. Pada suatu hari saat penerimaan P3K, saya dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai panitia seleksi penerimaan P3K. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi P3K dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah, jadi ada yang menawarkan seperti ini. Ini berarti masuk ke dalam kecurangan besar ini, ya. Kalau tadi yang atas tadi kecurangan kecil, ya. Yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai P3K dengan cara yang sah dan resmi. Yang B, dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan P3K adalah momentum yang langka. Maka saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes P3K terkenal sangat ketat. C, mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada waktu, akan saya komunikasikan dengan keluarga. Siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. D, pada tes P3K yang saya ikuti ini, sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes P3K. Nah, kita bahas satu per satu. Kita cari poin atau skor yang tertinggi, ya. Nah, untuk jawaban yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima P3K. Nah, di sini ada kata tanpa ragu, berarti sudah melakukan kejujuran, ya, di sini, ya. Saya menolaknya karena ingin diterima P3K dengan cara yang sah dan resmi. Skornya adalah 5. Di sini sudah menunjukkan Anda sebagai pribadi yang memiliki prinsip, memiliki integritas dan kejujuran. Jadi sudah memiliki prinsip, integritas dan kejujuran. Skornya 5, ya. Yang B, dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan P3K adalah momentum yang langka. Maka saya akan menerima tawaran tersebut. Apalagi persaingan tes P3K terkenal sangat ketat. Nah, di sini skornya adalah 1. Kenapa? Karena panitia seleksi yang baik tentunya harus mengikuti aturan yang ada. Jadi ini sudah melakukan kecurangan yang besar, ya. Yaitu tidak ada hubungan dengan peserta tes. Hubungan yang terjadi selama proses seleksi, apalagi mengarah pada tindakan yang tidak baik, maka bisa dipastikan itu hanya penipuan. Anda semestinya bisa berpikir karena pola ini sudah banyak terjadi,
dan mengantisipasi hal-hal yang demikian meskipun tidak harus mengalami sendiri. Yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu. Jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga. Siapa tahu ada keluarga yang membantu mengenai dana tersebut. Ini dapat skor 2 ya kalau memilih jawaban ini. Berpikir sebelum bertindak sangat dianjurkan ya. Namun, pikirkan juga resiko dari tindakan yang Anda ambil. Misalnya ada unsur penipuan dari orang yang menghubungi Anda. Lilitan hutang karena bantuan dana atau hidup menjadi tidak tenang. Jadi skornya 2 di sini ya. Kemudian yang D, pada tes P3K yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, ada kata terlebih dahulu ini, maka mengurangi jawaban ya, mengurangi skornya ya. Jadi skornya 4 ya. Nah, jika hal ini adalah tindakan yang baru bisa Anda lakukan saat ini, tidak masalah. Kedepannya pikirkan lagi, jangan sampai niat yang tidak baik mengotori usaha Anda. Ya. Kemudian yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes P3K, skornya 3. Apabila tidak bisa memikirkan penyelesaian suatu masalah secara sendiri, maka ada baiknya meminta pertimbangan dari orang yang dipercaya. Tentunya memiliki keahlian di bidang yang Anda tanyakan. Jadi sekali lagi untuk aspek kejujuran maupun integritas di sini kita harus tegas ya. Yaitu tanpa ragu ya, kita harus memiliki prinsip. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, tetap semangat, mudah-mudahan bisa lulus CPNS maupun P3K ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.